Selamat datang teman-teman, kembali lagi di Motor Second. Nah, teman-teman, saat ini saya lagi ada di Motobreds, sebuah showroom motor second yang menjual motor-motor besar. Nah, Motobreds sendiri sempat kami bahas di video sebelumnya yang kalian bisa lihat di sini. Cuman kali ini Motobreds pindah ke lokasi baru yang lebih besar dengan koleksi yang lebih banyak. Nah, untuk informasi selengkapnya, yuk kita tanya sama Mas Fauzi dari Motobreds. Mas Fauzi. Halo, Mas. Apa kabar, Mas? Baik, Mas. Alhamdulillah. Sehat, baik. Nah, Mas Fauzi, mungkin boleh ceritain sedikit ke teman-teman motor second di rumah, Mas. Ini dealer baru Motobreds atau showroom barunya Motobreds ini di mana sih, Mas? Karena tempatnya emang lebih besar ya? Jauh lebih besar sekarang sini. Ini kebetulan kan kita sebelumnya ada 2 toko ya, Mas ya. Ada toko 1 sama toko 2. Nah, sekarang ini semua jadi satu di sini tempatnya. Oh, yang kemarin ada yang jual motor kecil aja, ada motor besar aja, sekarang disatuin semua? Sekarang udah jadi satu sekarang. Oke. Terus lokasinya ada di mana, Mas nih? Jalan Villa Cinere Mas nomor 7. Nah, teman-teman, karena motornya lebih banyak dan tempatnya lebih luas, kalau kita bahas satu-satu kayaknya makan waktu ya, teman-teman. Sejam videonya, Mas ya. Benar. Karena sebagian motor juga udah pernah kami bahas di video sebelumnya, kita kali ini bakal ngebahas motor-motor yang termasuk langka, unik gitu ya, Mas ya? Betul. Yang ada di Motobreds. Yuk, langsung aja kita lihat detailnya. Ya, teman-teman, motor pertama di samping kami ini udah ada Ducati Street Fighter S 1098. Mas Fauzi, mungkin boleh ceritain, Mas, ini istimewanya si Ducati Street Fighter 1098S ini apa, Mas, yang ada di Motobreds? Nah, untuk motor ini, motor kan produksi tahun 2009 dia nih. Dan yang bikin uniknya lagi, dia itu mesinnya sama kayak Superbike-nya dia. Oh, Ducati Superbike 1098 ya? Iya, mirip-mirip dia. Dan itu dia ada pakai drag clutch nih. Oke. Dia ada suara kenceng-kenteng-kentengnya tuh. Oh, yang kayak suara mesin rusak itu ya? Padahal itu suara apa? Dry clutch, teman-teman. Iya, itu sebenarnya bisa dibilang suara mahalnya Ducati. Yoi, benar. Itu yang Ducati baru sekarang udah nggak pakai, Mas ya? Pakai wet Ada clutch semua justru ya? yang tipe V4R ya? V4 Superleggera Betul, gitu. betul. Cuman Cuman drag yang clutch lagi tuh. Ducati standarnya malah udah Masih pakai wet ya? semua, iya. Iya. Dan ini motor juga ikoniknya sih warna merah nih ya. Terus nih modifnya juga ya modif manis dia, knalpot. Oke. Ini sebenarnya tuh aslinya kan dia ketutup. Ya. Cuma diganti jadi kebuka biar suaranya lebih berisik dia. Oh, open cover berarti Open ya? cover dia biar lebih keluar suaranya gitu. Oke, Mas. Unitnya sendiri ini berarti cukup sedikit, Mas, di Indonesia? Bisa dibilang cuma beberapa unit doang ya. Kayaknya tuh ada nggak nyampe 10. Nggak nyampe 10 Nggak nyampe 10 unit kayaknya. Wow, sedikit banget ya. Untuk motor tahun 2009 tadi ya? Betul. Nah, Mas, kondisi seperti ini dengan tahun 2009 itu dijual harga berapa, Mas, sama Motobreds? Nah, kalau yang ini kita buka di harga 319 juta. 319 juta. 319 juta. Itu full paper, Full paper. surat hidup semua? Surat hidup ada semua. Oke, jadi ibaratnya teman-teman yang tertarik tinggal bayar bisa bawa pulang langsung ya? Betul. Oke. Teman-teman, ini kita ketemu lagi sama satu lagi naked bike atau street fighter dari Ducati ya. Tepatnya Ducati Street Fighter 848. Nah, setahu saya Ducati Street Fighter 848 tuh unitnya cukup banyak ya, maksudnya nggak sejarang yang kakaknya tadi ya. Iya. Nah, apa nih, Mas, yang bikin spesial di Ducati Street Fighter 848 di sini, Mas? Kondisinya, Mas. Kondisinya? Oke. Ini kalau bisa dilihat nih masih full orisinil, kecuali knalpotnya dia sudah diganti pakai thermic noni. Ya. Dan kilometernya nih, Bro. Kilometernya, teman-teman? Kilometer. Berapa, Mas, kilometernya? 1900. 1900. Untuk motor tahun 2012. 2012 tuh berarti udah 10 tahun, teman-teman. Kilometer baru 1900 tadi ya. Itu dia nggak pernah dipakai apa gimana? Saya bilang motor harta karun ini dia. Motor harta karun ya? Buat jadi pajangan sama yang punya sebelumnya dia. Oh, kayaknya nggak banyak keluar dari garasi atau bahkan ruang tamu kali, Mas ya. Bisa jadi kayaknya. Cuman di luar itu tadi kayak Mas bilang berarti yang diganti hanya knalpot aja ya, thermic noni sama pasang frame slider ya, Mas ya, kalau lihat di samping ya. Sisanya masih relatif standar ya. Sisanya standar. Paling dia yang paketnya thermic noni untuk Ducati ada Ducati Performance-nya yang ECU-nya itu. Oh, diganti buat menyesuaikan si knalpot yang udah ganti tadi ya. Betul. Sisanya standar semua. Oh, sisanya. Baut-bautnya standar semua nih. Masih bawaan. Kilometer baru 1900-an, teman-teman. Ini luar biasa, motor 10 tahun usianya ya. Oke, Mas. Ini dengan kondisi yang seperti tadi, Mas, ini dijual berapa nih, Mas, harganya? Nah, ini harganya bisa dibilang agak mahal nih, Mas. Oke. Kita jual di harga 249 juta. 249 juta. Ya, dengan kondisi kayak gini jarang banget ya kan. Oke, teman-teman, beralih dari motor naked, kita sekarang sampai ke motor fairing, tepatnya superbike yang cukup legendaris dari Honda ya. Ada CBR 1000 RR Firebird. Tepatnya ini yang versi SP. Emang unitnya cukup sering ditemui ya, maksudnya di teman-teman pengguna Moge atau di beberapa dealer yang jual motor second. Tapi yang bikin spesial CBR 1000 RR yang SP ini tuh motor homologasi ya, Mas ya? Yang buat homologasi buat ikut kompetisi ya, seperti World Superbike atau semacamnya gitu, teman-teman. CBR Firebird yang dijual di sini, Mas, ini kondisi seperti apa, Mas? Ya, kondisinya dia motor pasti full paper ya. Oke. Ya kan, dia modifnya modif manis.
Oh, modif manis. Udah ada. Seperti apa Mas contohnya? Master rem udah diganti, pakai Brembo, kopling aku satu biar enteng. Langsung untuk safety dia ada dipakai frame slider. Oh iya, di fading sampingnya Mas ya? Iya, sama selang rem aja sih. Sama selang rem. Sama saya sempat ngintip di belakang kenapa tuh udah ganti race fit iya, ya Mas? sama knalpotnya juga pakai race fit, tapi ini 3/4 dia. Oh, jadi nggak full si system. exhaust manifold dari depannya masih Masih standar ada, ya? masih Oke standar. Mas. Ini kalau dilihat bener-bener unitnya mulus banget Mas, rapi. Ini dijual berapa Mas sama motor Yang ini kita jual di 419 juta. 419 juta untuk motor tahun? 2015. Oh iya Mas Auji, tadi saya lupa nanya. Ini motor tahun 2015, kilometernya udah berapa nih Mas? Kilometernya di 9 ribuan dia nih. 9 ribuan? Iya. Berarti cukup dipakai ya pengguna sebelumnya? Iya, iya buat tahun 2015 ya. 6 tahun berarti ya. Iya, udah sekitar 6-7 tahun ya? Iya. Nggak garage queen kayak Ducati yang sebelahnya teman-teman. Oke teman-teman, ini di samping kami sekarang ini ada motor yang katanya tergolong atau terbilang langka teman-teman. Mungkin basic motornya nggak langka-langka amat sebenarnya Mas ya, CBR 600RR. Ini motor tahun berapa Mas? 2010 ya? Betul. Dan yang spesial ini tuh namanya Leila Edition teman-teman. Jadi sekitar tahun 2010-an Honda itu sempat meluncurkan Honda CBR 600RR versi Leila. Leila itu bisa dilihat dari stiker sampingnya Mas Betul, ya. Ada gambar wajah perempuan. Iya betul. Boleh jelasin Mas ini apa? Speknya atau ini motornya ada berapa unit di sini Mas? Nah ini katanya ini cuma ada 3 unit di Indo. Cuma 3 unit? Katanya. Buat Leila Edition? Yang Leila Editionnya. Konon katanya cuma 3 unit tuh. Iya. Wow. Tapi ini jangan sampai ketukar ya sama Kabuki. Nah, itu dia teman-teman. Jadi pertama kali saya sampai ke Motovbrand, saya sempat ngeliat kok warnanya mirip-mirip sama Kabukinya CBR 250 ya, 2.5RR. Ternyata bukan, ini jangan sampai ketukar. Iya, ini kan kalau Kabuki kan 2.5-nya ini versi 600-nya dia, Leila Edition. Dan velgnya tapi nggak beda warna kayak Kabuki ya Mas ya, nggak hitam putih ya. Oke Mas, untuk ada. Motor yang cuma 3 unit katanya di Indonesia dan tahun 2010, ini dijual berapa Mas? Dan kondisinya seperti apa Mas? Kalau ini kita buka di harga 329 juta, kilometer 3.000. Motor tahun 2010 baru 3.000 kilo teman-teman, berarti setahunnya itu bisa dibilang kurang dari 300-an kilo jalan ya? Iya, cuma buat manasin doang kayaknya. Iya, kayaknya atau keliling-keliling komplek apa kota doang, nggak jauh-jauh ya? Terus modifnya juga modif manis, ada progar kanan kiri. Oke. Sisanya standar. Sisanya standar? Sisanya standar. Oke. Dan juga ini dia tuh tipenya yang US spec. Oke. Jadi buat pasar Amerika ya Mas pasar ya? Amerikanya ini. Mungkin salah satu pembedanya apa Mas kalau pasar Amerika yang Mas Fauzi tahu? Yang saya tahu sih lampu sennya nyala terus ya depannya. Oh, lampu seni ya? Iya. Jadi baru berkedip atau mati itu pas dinyalain sennya gitu ya? Tahu saya sih gitu ya. Oke. Soalnya nih katanya sama ownernya tuh bilang ini US spec. US spec. Wah, menarik banget teman-teman. Udah motornya langka, masuknya juga dari Amerika gitu Mas. Iya, tapi di sini tapi di speedoy kilometer sih tapi. Oh, bukan mile bukan per hour, MPH, bukan kilometer, Oke. kmh. Sih Mas. Mas Fauzi, kita balik lagi dari motorsport ke naked lagi nih Mas. Iya. Ini ada naked bike dari Inggris ya. Ada Triumph Speed Triple ya Mas ya. Iya. Ini kondisi seperti apa Mas? Tadi saya sempat lihat udah ada yang diganti velgnya ya, pakai Iya. velg OZ. Ini modifnya ada full spec banget ya Mas. Udah full spec Udah Mas? full spec banget. Apa aja tuh Mas? Nah, velg udah OZ, udah pakai Olin. Stok depannya? Sorry depan. Yang belakangnya juga Olin sih. Oh, belakangnya Olin juga? Belakang Olin Oke. juga. Habis itu kaliper Brembo, Oke. master Brembo, yang aku satu, stang Rizoma, spion Rizoma, Waduh. full step Lightech, Full step light tech, oke. knalpotnya Aero full system. Dia ini lagi ya, undertail lagi ya? Undertail, Di bawah jok ya? ngikutin dari karakternya Speed Triple kan. Seri-seri Speed sama Street kan di atas belakang semua Di ya. bawah buntut ya? Iya, mirip ya kayak ini nih. CBR 600. sih. Full system. Udah pakai quick shift juga dia. Udah pakai quick shift juga? Udah pakai quick shift. Oke. Nah Mas, tadi dengan kondisi yang seperti itu Mas, ini ditawarkan dengan harga berapa Mas sama Motovbrand? Yang ini 389 juta. Untuk motor tahun berapa Mas? 2014. 2014. Dan kilometer berapa kira-kira? Ini di belasan ribu dia ya. Belasan ribu. Belasan ribunya nggak terlalu yang gede ya. Mungkin karena motornya nyaman jadi lebih sering dipakai Iya, dibanding betul. sport-sport sebelahnya Mas ya? Ini buat touring enak, buat harian juga enak gitu. Mau buat apa aja enak sih. Udah diganti knalpot Aero, suara 3 silindernya itu makin merdu ya Mas ya? Betul. Suara 3 silinder itu nggak ada yang ngalahin teman-teman. Soalnya entah kenapa merdu banget dibanding yang Twin udah pasti ya. Sama kalau dibanding yang inline 4, dia nggak semelengking itu, cuman geraman itu. Iya, berarti Mas lebih demennya suara 3 silinder ya? 3 silinder, Mas, kayak MV Agusta tuh menarik sekali. 3 silinder juga suaranya. enak sih, tapi lebih enak lagi yang sebelahnya. Nah iya Mas, teman-teman, kita dari Naked Eropa, lanjut lagi ke Naked Eropa lagi. Ada Aprilia Tuono ya Mas ya? Aprilia Tuono. Ini bener kata Mas Fauzi tadi, suara V4-nya emang
Kalau orang bilang suara MotoGP. Suara MotoGP benar. Iya. V4 1000 cc ya Mas ya? 1000 cc. Mungkin boleh langsung dijelasin Mas, ini kondisinya yang dijual sama Motorbus seperti apa? Kondisi modif-modif simple ya dia. Modif simpel, oke. Knalpot SC, slip-on, sama ini doang sih, spion, bar N. Oh, dikasih bar N ya? Iya, Pastinya biar kan asli kan di sini biasa ya, gitu ya? agak Oke. kayak capung gitu jadinya. Coba Oke. kasih bar N biar lebih gagah kelihatannya ya. Oke Mas. Nah, terus ini uniknya lagi, ini mesinnya sama persis kayak RS-V4. Kayak RS-V4 ya? Kayak RS-V4, sama persis, cuma beda dalaman doang. Beda internal sama mungkin settingannya ya, Settingan, disesuaikan jadi internal, motor naked ya. Kan kalau RS-V4 kan superbike pasti lebih bengis Jatuhnya harusnya. buat ini, buat apa? Buat race kan kalau Iya. RS-V4. Kalau ini buat street use-nya. Biar lebih jinak ya. Benar. Soalnya kan RS-V4 orang bilang agak overpower kan ya. Benar Mas. Nah ini kalau ini dia karakternya lebih ke torsinya. Oke. Gitu. Nah Mas, ini motor tahun berapa tadi Mas? Yang ini 2014. 2014. Iya. Kilometernya? Kilometernya ini di 9.000 kalau nggak salah ya. Terus Mas, unitnya sendiri, si Tuono ini banyak atau cukup jarang sih di Indonesia? Nah, katanya cuma ada 12 sampai 13 unit. 12 sampai 13 unit aja. Ya. Sedikit banget ya kalau dibandingin sama yang RS-V4-nya masih sering ditemui ya Mas ya? RS-V4 masih agak pasaran ya. Di beberapa dealer-dealer atau showroom yang jual motor second atau di beberapa teman-teman yang suka main moge itu masih sering ditemui ya. Oke Mas, motor tahun 2014 dengan jumlah unit yang cuma segitu di Indonesia ini dijual harga berapa Mas? Yang ini kita jual di 319 juta. 319 juta. Iya. Full paper, Paper. surat-surat hidup. Surat hidup semua. Seperti biasa Pajak. jadi tinggal bayar, tinggal bawa pulang ya. Betul. Oh, oke. Nah, Mas Fauzi, kita mau tanya-tanya Ya. sedikit lagi boleh ya? Boleh. Gimana? Kalau di Motobus ini sendiri Mas, pelayanan customer atau customer service-nya itu tuh apa aja Mas yang diberikan? Kalau kita kan pasti setiap pembelian motor kita ada kasih free storing, tapi Jabodetabek. Oh, sekitar Jabodetabek aja ya? Tapi kalau misalnya keluar kota harganya cocok, kenapa tidak? Oh, tetap digas teman-teman. Tetap kita gas ya kan. Gas juga ya. Nah, Terus abis itu selain tadi free storing, apa lagi tuh Mas pelayanan yang diberikan? ya kalau harganya cocok lagi bisa kita kasih coating mungkin, atau kita juga ada setiap pembelian juga ada merchandise. Di merchandise-nya. Ah. Kalau untuk unit itu sendiri yang didapat sama Motobus itu dari individual kah atau misalnya dari beli dari toko lain apa gimana Mas? Unit-unitnya Unit second yang dijual di sini. tergantung sih ya. Kalau kan kita juga terima tuker tambah ya. Oh, terima tuker tambah Terima juga. tuker tambah. Oke. Jadi ada ini beberapa motor yang masuk tuh tuker tambah juga. Tuker tambah ya. Nah, Mas, ngomong-ngomong tadi tuker tambah, untuk pembiayaan atau yang mau beli di sini cash only kah atau ada finance juga? Nah, kalau kita itu bisa cash, bisa kredit, kredit leasing ya, sama cicilan 0%. Cicilan 0%. Cicilan 0% lewat marketplace. Lewat marketplace. Iya. Oke, menarik teman-teman. Jadi dipermudah ya mau beli motor besar di sini, nggak hanya bisa cash ya, cuma ada cicilan 0%-nya juga. Betul. Oke, Mas. Oh, dan kita juga bisa ini lah, terima tuker tambah sama mobil. Terima tuker tambah sama mobil lo menarik teman-teman ya. Biasanya kalau di dealer motor second itu motor ditukar motor aja, iya. ditukar sama Tapi mobil. kita juga bisa ya? mobil Eropa ya, atau enggak Jepang premium. Oh gitu ya? Iya. Sesuai sama kelasnya moge, jadi ditukar juga sama mobil yang premium gitu. Cuma kalau misalnya ada yang cocok kan kenapa tidak? Oke. Mas, terakhir Mas boleh diceritain lagi teman-teman, lokasi dealer Motobus yang baru ini di mana Mas? Sama kalau misalnya mau dihubungi bisa lewat mana? Nah, kalau untuk lokasi ini jatuhnya kan Jalan Villa Cineremas nomor 7. Nomor 7. Nah, patokannya kalau dari Lebak Bulus kanan yang ke arah Villa Cineremas, nanti ada di kiri jalan tuh. Nggak lama setelah masuk Villa Cineremas Iya, nanti pas sebelum turun ada pelang Motobras tuh kan. Nanti ada nomor 7. Jadi tinggal masuk ke dalam gerbangnya Iya, aja masuk ya? gerbang ke Lasun nanti langsung masuk. Oke. Yang buat dihubungi Mas bisa lewat medsos kah atau lewat nomor telepon yang Nanti bisa kontak ke IG kita di Motobrats atau bisa ke saya sendiri Fauzi. Ada fauzi.motobrats dan satu lagi tim kita haikal.motobrats ya. Oke. IG-nya. Yang mau ngeliat unitnya juga kalau nggak sempet sini bisa lihat di medsosnya Mas ya? Bisa. Udah ada foto-fotonya ya? Pasti kalau mau datang bisa lah. Kita kan kalau hari Senin sampai Jumat, kecuali Selasa libur ya, kita buka dari jam 10 sampai jam 9 malam. 10 sampai 9 malam? Iya. Oke teman-teman, jadi yang baru pulang kerja juga bisa langsung ke sini ya? Bisa banget. Nggak terbatas Tinggal kontak waktunya. aja nanti kan. Atau mau langsung datang juga bisa. Oke, sip. Terima kasih Mas Fauzi atas waktunya sama penjelasannya. Buat Siap. teman-teman di rumah juga terima kasih yang udah menyaksikan video motor second kali ini. Jangan lupa untuk like video kali ini teman-teman dan juga komen di bawah kalau kalian kira-kira punya kenangan atau suka di salah satu motor ini atau bahkan mau main di sini ya. Silahkan komen di komentar di bawah. Kalian juga boleh komen kalau kira-kira kalian tahu atau kenal yang penjual motor second yang kira-kira menarik untuk kami liput. Oke, jangan lupa subscribe ke channel Motor Second dan juga kunjungi channel kami yang satu lagi ada Otomotif TV. Di sana bakal ngebahas motor-motor baru oleh Mas Aan dan Mas Popo. Untuk informasi seputar berita otomotif terlengkap, kalian bisa mengunjungi www.otomotifnet.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.